cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Masih semangat untuk belajar? Semangat dong ya. Hai teman-teman dari SMK Negeri 1 Palembang yang lebih semangat lagi pasti untuk hari ini, karena guru cantiknya ada di studio kita ya. Ada Ibu Mariana, Sarjana Pendidikan, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Ibu Mariana. Selamat siang. Aduh, tetap fresh ya Bu ya, walaupun sekarang masih mewabah begitu ya. Oke, dan yang pasti Bu Mariana ini adalah guru mata pelajaran administrasi pajak, betul? Betul sekali. Betul. Kelas berapa nih Bu Mariana? Kelas 11 akuntansi dan perbankan keuangan mikro. Nah, ini teman-teman yang di sana udah dengerin juga ya pasti ya Bu Mariana ya. Dan hari ini teman-teman kita akan belajar tentang konsep dasar dan cara menghitung pajak. Yap. Nah, seperti apa? Oke, saya harus belajar juga nih ya sepertinya ya. Dan juga Anda bisa bergabung bersama kami di YouTube channel kita juga di Agung Palembang. Jadi bisa menyaksikan juga secara langsung ya. Jadi live juga di YouTube di Agung Palembang sekali lagi. Jadi bisa menyaksikan dan juga bisa mengikuti bagaimana tentang mata pelajaran administrasi pajak ini bersama dengan Ibu Mariana, Sarjana Pendidikan, Guru SMK Negeri 1 Palembang ya. Langsung aja Bu Mariana waktunya. Oke, terima kasih Mbak Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Lama ya sudah nggak ketemu di kelas pembelajaran seperti biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada RRI Palembang yang telah mengundang sekaligus memfasilitasi kami sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sini. Pada hari ini seperti yang telah Ibu janjikan bahwa kita akan mempelajari tentang konsep dasar dan perhitungan pajak. Perhitungan pajak ini mencangkup hitung PPh dan PBB. Jadi Ibu harapkan anak-anak sekalian dapat memastikan bahwa ATK dan kalkulatornya sudah di jangkauan kalian semua agar kita dapat dengan sigap menghitung
menghitung jumlah pajak yang terhutang dari wajib pajak yang tertera di soal. Nah, sudah siap? Harus siap ya. Dan Ibu ingatkan untuk di penghujung pertemuan daring ini akan Ibu sampaikan kuis. Jadi jangan sampai kelewatan sama sekali, dan kuisnya akan dikumpulkan di Google Classroom. Sehingga perlu kesiapan diri dengan fokus untuk menyimak dan jangan ragu untuk bertanya apabila ada hal-hal yang membingungkan yang menghambat pembelajaran selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi pertama mengenai konsep dasar pajak. Jadi apa sih pajak? Apa sih pajak? Ternyata sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Indonesia banyak sekali memiliki pengeluaran. Ibarat kita di rumah nih, kita butuh buku, butuh pena dan lain sebagainya. Nah, pun dengan negara kita, negara Indonesia ini luas loh, dari Sabang sampai Merauke. Artinya ada banyak sekali pengeluaran-pengeluaran. Kita bisa dicek di APBN kita, yang mana tertera tahun 2019 itu lebih kurang pengeluaran Indonesia itu sebanyak 2.461 triliun. Bayangkan coba dari mana sumber sebanyak itu. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan bahwasanya tidak kurang dari 70% bersumber dari pajak. Coba dihitung, kira-kira berapa 70% dari 2.461 triliun? Ya, lebih kurang 1.700 triliun lah ya. Nah, kira-kira dari mana pajak apa aja itu? Nah, sebetulnya anak-anak sekalian pun mungkin pernah membayar pajak, dan setiap orang pasti pernah membayar pajak. Contoh nih, kalian berbelanja di supermarket, minimarket, kemudian kalian melihat di struk harga, tiba-tiba ada 10% padahal nggak ada barangnya. Nah, itulah yang disebut dengan pajak pertambahan nilai. Nah, mumpung lagi di rumah nih ya, coba tanya sama ibu atau bapaknya di rumah, Pak, pernah nggak bayar pajak? Pasti bapak pernah jawab, pasti bapak atau ibunya akan jawab, pernah. Bayar pajak bumi dan bangunan, ya atas rumah yang dimiliki, kemudian bayar pajak kendaraan, dibayar kemana? Ke Samsat dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke pengertian pajak. Kalau yang ada di YouTube bisa dilihat di slide-nya ya. Pengertian pajak ini tertera di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP dan tata cara perpajakan, artinya kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, di mana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang bersifat memaksa, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi dapat kita simpulkan ada 5 yang paling penting dalam pengertian pajak. Yang pertama, dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi ada diatur di UUD 1945 di pasal 23. Silakan dicek. Kemudian jasa timbal baliknya tidak dirasakan secara langsung. Nah, kemudian yang ketiga, untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Kemudian keempat, bersifat memaksa, apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Kemudian pajak ini berfungsi sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara dalam hal ekonomi dan sosial. Nah, kemudian kita beralih ke fungsi pajak. Jadi berdasarkan pengertian tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya fungsi pajak itu terdiri dari 4 hal besar. Yang pertama sebagai fungsi anggaran. Ingat, yang pertama ada fungsi anggaran, sambil dicatat boleh. Yang pertama fungsi anggaran, yang kedua sebagai fungsi pengatur, yang ketiga redistribusi pendapatan dan stabilitas. Oke, untuk anggaran artinya pajak ini menjadi sumber anggaran. Namanya anggaran ya untuk belanja apa aja. Yang pertama ada belanja pegawai, belanja pemerintah untuk pembangunan jalan, trotoar, fasilitas umum, dan juga kita bisa bersekolah, itu juga termasuk kontribusi dari pajak. Kemudian fungsi pajak berikutnya adalah untuk mengatur. Artinya di sini pemerintah dalam hal kebijakan fiskal atau perpajakan, pemerintah dapat mengatur nih biar impor nggak terlalu besar di Indonesia, maka pemerintah dapat meningkatkan nilai impor agar dapat menjaga produk-produk dalam negeri. Biar kenapa? Ketika barang-barang impor diberikan jumlah biaya impor yang tinggi, artinya barang-barang dari luar negeri diharapkan dapat terjual lebih mahal nih di Indonesia. Nah, itulah upaya pemerintah untuk menjaga produk-produk dalam negeri. Fungsi ketiga adalah redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan ini artinya bagaimana caranya pemerintah dapat memberikan pemerataan ekonomi, pemerataan pendapatan. Misal nih, yang kaya jelas bayar pajaknya lebih tinggi kan?
Nah, ketika si kaya membayar pajak lebih tinggi, kumpulan dari pajak-pajak tersebut dapat digunakan pemerintah untuk membangun jalan, membangun jembatan dan lain sebagainya. Siapa yang membangun? Yaitu masyarakat, warga negara Indonesia, yang itu artinya dapat menyerap tenaga kerja Indonesia, artinya dapat mengurangi pengangguran, kemudian yang pengangguran secara otomatis dapat berkurang. Kemudian fungsi terakhir adalah fungsi stabilitas, di mana dengan adanya pajak, pemerintah dapat menjaga agar tidak terjadi inflasi dan deflasi yang terlalu parah. Yang inilah yang disebut dengan kebijakan fiskal. Gimana sih Bu? Jadi misal nih pandemi corona ya, di masa corona ini banyak sekali orang-orang yang dipecat. Nah, kemudian ada juga yang penghasilannya semakin sedikit, sementara kita butuh makan, butuh minum dan lain sebagainya. Nah, pemerintah dengan kebijakan fiskal lewat pajak, salah satu yang dikeluarkan adalah memberikan insentif. Artinya seluruh karyawan tidak membayar pajak penghasilan, diberikan pengringanan untuk tidak membayar pajak penghasilan. Tujuannya apa? Agar tercipta daya beli masyarakat yang tetap tinggi. Nah, materi berikutnya tentang tarif pajak. Jadi tarif pajak ini ada 4 jenisnya. Yang pertama ada tarif pajak tetap, yang kedua ada tarif pajak progresif, tarif pajak degresif, dan tarif pajak proporsional. Tarif pajak tetap ini artinya bagaimanapun jumlahnya akan tetap. Misal nih, ini berlaku pada bea materai. Bea materai yang jumlahnya, bea materai pernah lihat kan yang warna hijau-hijau itu loh. Nah, jadi bea materai 6.000 itu untuk dokumen yang nilainya lebih dari 1 juta. Jadi dapat ditempeli materai agar legalitas hukumnya kuat. Kemudian ada lagi materai 3.000 untuk yang nominal dokumennya bernilai 250 sampai dengan 1 juta. Kemudian ada tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif ini artinya tarif persentasenya selalu meningkat. Ini diterapkan di objek pajak penghasilan. Misal nih, yang hadir di sini ada Hastin ya. Hastin punya penghasilan 5 juta nih, maka tarif pajaknya mungkin hanya 5%. Sementara ada lagi yang tampil di sini Tabila. Tabila punya penghasilan 100 juta. 100 juta maka tarifnya bisa sampai dengan 15%. Nah, semakin tinggi jumlah pendapatan seseorang, maka jumlah pajaknya semakin meningkat. Itulah yang disebut dengan tarif pajak progresif. Tarif yang ketiga adalah tarif pajak degresif, artinya persentasenya semakin menurun. Ini diterapkan pada objek pajak barang ekspor. Gimana ini caranya? Jadi ketika kita mengekspor barang dengan nominal kurang dari 15 juta, maka persentase tarifnya adalah 3%, sementara apabila di atas 15 juta, maka tarif persentasenya sama dengan 5%. Kemudian tarif terakhir adalah tarif proporsional, yang artinya proporsinya sama, tetap 10%. Bagaimana ini? Jadi misal tadi yang berbelanja ke minimarket, ada yang belanja 1 juta nih, tetap 10%, artinya 100.000 yang dikenakan pajak pertambahan nilai. Kemudian ada lagi cuman belanja 1.000 rupiah, gara-gara belanjanya di PKP, tetap membayar pajak nilainya 10%, artinya 100 rupiah. Jadi Ibu simpulkan kembali, silahkan dicatat, tarif pajak itu ada tarif pajak tetap, progresif, degresif, dan proporsional. Nah, kemudian ada kadang-kadang kita bingung nih, pungutan pemerintah kan ada banyak Bu, selain pajak ada bea cukai, ada bea materai dan lain sebagainya. Gimana sih cara membedakannya? Nah, cara membedakannya itu, jadi Ibu bikinkan tabel di layar, bisa dicek di YouTube ya. Jadi berdasarkan dasar pengenaannya pun berbeda. Kalau di pajak ini berdasarkan undang-undang, sementara retribusi dan lain sebagainya itu diatur oleh peraturan pemerintah peraturan pemerintah daerah atau peraturan menteri. Kemudian timbal baliknya, kalau pajak tidak langsung, tapi kalau yang lain-lain seperti bea dan lain sebagainya tidak ada imbalan yang dirasakan kecuali untuk melancarkan kegiatan dari import atau ekspor barang. Kemudian berdasarkan sifat pembayarannya semua dipaksakan. Nah, bedanya adalah objeknya. Kalau pajak itu ya penghasilan dan lain sebagainya. Sementara kalau bea itu ada bea materai, bea cukai, bea ekspor, bea import. Ini dicatat nih, barangkali nanti ada di kuis ya. Jadi bedanya bea materai, kalau bea materai jelas ya, itu diterapkan pada dokumen-dokumen. Kemudian kalau bea import itu artinya barang-barang yang masuk ke Indonesia akan dikenakan tarif. Nah, tarifnya bisa jadi 7,5% dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi bea ekspor. Jelas kalau bea ekspor ini untuk barang-barang yang keluar negeri akan dikenakan tarif juga, ada 3% dan 5% seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada lagi nih bea cukai. Apa sih bea cukai?
Jadi bea cukai ini adalah bea yang digunakan pemerintah. Upayanya apa? Upayanya untuk mengatasi atau membatasi peredaran barang. Peredaran barang seperti apa? Peredaran barang yang istilahnya kontennya negatif, yang dapat membahayakan seseorang apabila digunakan terlalu banyak dan secara berlebihan. Apa contohnya? Contohnya nih, alkohol. Jadi barang-barang yang mengandung alkohol akan dikenakan bea cukai. Nah, misalnya bir, miras, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi nih, tembakau. Tembakau itu barang-barang yang mengandung tembakau, termasuk salah satunya rokok. Nah, jadi rokok itu juga dikenakan bea cukai. Jadi tujuan pemerintah mengambil bea cukai ini adalah yang pertama untuk pendapatan negara, yang kedua tujuannya ialah untuk membatasi peredaran barang. Oke? Masih semangat kan? Ibu harapkan masih semangat ya. Ini materi berikutnya tentang sistem pemungutan pajak nih. Jadi sistem pemungutan pajak itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada self-assessment system, yang kedua ada official assessment system, yang ketiga withholding assessment system. Jadi kalau self-assessment system itu tiga-tiganya, ingat ya, tiga-tiganya ini diterapkan di Indonesia. Jadi sistem pemungutan pajak self-assessment system ini artinya wajib pajaknya yang aktif. Wajib pajak cenderung aktif, artinya mulai dari daftar, sampai dengan menghitung, sampai dengan membayar, sampai dengan melaporkan SPT kalau dia sudah bayar pajak. Itu dilakukan oleh si wajib pajak. Ini diterapkan di mana? Ini diterapkan pada pajak penghasilan. Ingat? Jadi pajak penghasilan ini sistem yang diterapkan adalah self-assessment system. Artinya wajib pajak yang cenderung aktif. Yang kedua, official assessment system. Official assessment system ini artinya sistem pemungutan fiskus lah yang cenderung aktif. Artinya wajib pajak hanya menerima tagihan pajak dari pemungut pajak setempat. Misal nih, ini diterapkan di pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang terakhir ada sistem pemungutan pajak withholding assessment system. Jadi withholding assessment system ini adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiga lah yang berperan di sini. Misal nih, kalian tadi yang berbelanja di supermarket, yang bayar pajak itu siapa coba? Yang bayar pajak itu kita, tapi kita tidak membayarkannya secara langsung, tapi kita titipkan kepada PKP atau supermarket yang tempat kita belanjakan tadi, agar kegiatan administrasi dapat dilanjutkan oleh PKP. PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Jadi tidak semua toko-toko memiliki hak untuk memungut pajak pertambahan nilai. Hanya PKP yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diizinkan untuk memungut pajak pertambahan nilai. Jadi wajar kalau misalnya kalian berbelanja di supermarket itu berbeda dengan di warung. Jadi kalau di warung ya kita bayar sejumlah barang yang kita dapatkan. Sementara kalau kita belanja di supermarket atau minimarket akan ditambah dengan pajak pertambahan nilai 10%, yang sebenarnya itu bukan untuk minimarket atau supermarket tersebut, tapi itu akan dibantu oleh mereka untuk disetorkan kepada negara. Begitu Kak. Kemudian materi berikutnya adalah jenis-jenis pajak. Nah, jadi jenis pajak ini Ibu digolongkan menjadi 3 golongan besar. Yang pertama ada pajak berdasarkan golongan. Nah, golongan ini ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, kalau pajak langsung ini artinya pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dipungut secara berulang. Maksudnya. Jadi kalau pajak langsung ini contohnya ada pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan. Pajak langsung ini langsung ditanggung oleh si wajib pajaknya. Misal nih pada saat seseorang mempunyai gajinya itu dipotong pajak, artinya yang menanggung itu siapa? Ya si wajib pajak tadi yang menerima gaji. Inilah yang disebut dengan golongan langsung. Kemudian yang kedua ada pajak tidak langsung. Jadi ini terjadi karena peristiwa tertentu. Misal pembayar pajak dapat melimpahkan beban pajaknya kepada orang lain. Inilah yang terjadi pada pajak pertambahan nilai. Artinya secara tidak langsung si konsumen itu membayar pajak tapi melewati pihak ketiga. Oke, paham? Untuk yang pertama jenis pajak berdasarkan golongan, yang kedua jenis pajak berdasarkan sifatnya. Jadi jenis pajak berdasarkan sifatnya itu ada pajak subjektif dan ada pajak objektif.
Nah, pajak berdasarkan subjektif artinya pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Contohnya pajak penghasilan. Mengapa? Karena yang diperhatikan adalah subjeknya. Misal tadi Hastin lagi ya, Ibu minjem nama Hastin lagi ya. Jadi Hastin tadi awalnya dia masih single nih. Kalau single artinya dia membayar pajak dengan PTKP 54 juta per tahun. Tapi kalau misalnya 1 tahun kemudian tiba-tiba dia menikah, nah maka PTKP-nya nggak jadi 54 juta lagi, tapi bertambah 4,5 juta sehingga jumlahnya menjadi 58.500.000 rupiah. Nah kemudian apabila dia menikah, kemudian dia punya anak dan maksimal 3 anak, maka dia akan diberikan potongan lagi atau pengurangan dari pajak yang ia bayar. Itulah mengapa pajak PPh disebut dengan pajak subjektif, artinya memperhatikan kondisi atau keadaan si wajib pajak. Kemudian ada lagi pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, jadi tidak semata-mata subjek, dia memperhatikan objek. Nah contohnya tadi Tabila berbelanja nih di minimarket atau supermarket tertentu. Kemudian si Tabila mendapatkan struk harga, padahal usia Tabila jelas masih di bawah usia hukumnya, di bawah 17 tahun. Tapi tetap yang diperhatikan adalah objeknya, bukan si Tabilanya yang masih di bawah umur 17 tahun. Nah, yang diperhatikan adalah objek barang yang dibeli. Barang tersebut kena pajak karena belanja di PKP. Kemudian ada lagi pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Jadi pajak berdasarkan lembaga pemungutnya ini dibagi menjadi 2 lagi ya. Ada pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat ini artinya sumber untuk APBN atau anggaran pendapatan belanja negara, terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan lain sebagainya. Kemudian ada pajak daerah tingkat 1 atau provinsi, kemudian daerah tingkat 2 kabupaten atau kota. Jadi untuk daerah tingkat 1 ini misalnya Sumatera Selatan nih mengut pajaknya itu untuk APBD ya, untuk APBD. Kemudian contoh-contohnya adalah barang kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi pajak daerah tingkat 2 kabupaten atau kota. Contohnya yang dipungut oleh kabupaten atau kota adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pemanfaatan air bawah tanah, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, kemudian pajak parkir dan lain sebagainya, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan lain sebagainya. Gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Ini ceritanya Bu Mariana seru sekali tentang pajak. Nah, gimana teman-teman dari SMK Negeri 1 dan juga teman-teman semuanya ya yang hari sedang mendengarkan Belajar di RRI. Nah, kita akan balik lagi nanti sesi selanjutnya ya Bu Mariana pasti ya. Dan juga kita akan undang nih, siapa tahu ada yang mau bergabung, mau bertanya nih pendengar, silakan langsung aja bisa telepon di line telepon kita 369977 atau bisa ke WhatsApp kita di 087899650916. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, cukup di rumah aja dan belajarnya tetap di RRI. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Indonesia, hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati. Jaga tiada
RRI Radio Tanggap Bencana. Selama wabah virus corona masih terus menjadi hal yang meresahkan masyarakat, salah satu himbauan yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus ini adalah physical distancing. Apa itu physical distancing? Kita sebut saja menjaga jarak agar lebih mudah. Lebih tepatnya, menjaga jarak fisik antar manusia sehingga yang dihindari bukan kerumunan saja. Tindakan jaga jarak fisik seperti membatalkan acara olahraga, konser, dan pertemuan besar lainnya yang dapat membantu memperlambat penularan virus ini. Berapa jarak ideal untuk anjuran ini? Dianjurkan menjaga jarak sekitar 1 meter, kemudian mencuci area wajah, tangan, serta pakaian yang digunakan setelah melakukan pertemuan dengan orang lain. Tindakan menjaga jarak fisik dan mengisolasi diri jika sedang sakit memang diperlukan untuk meredam penyebaran COVID-19. Namun hal itu bukan berarti lantas menjadikan seseorang menjadi terisolasi secara sosial. Masih bisa kok interaksi sosial seperti biasa, namun kali ini mungkin dengan cara lain yang tidak memerlukan kehadiran fisik secara langsung. Semisal memanfaatkan teknologi informasi dan menggunakan media sosial. Anjuran menjaga jarak fisik ini akan menjadi ampuh apabila diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jaga jarak aman ya. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 dan masih di program spesial Kita Belajar di RRI. Jadi masih di rumah aja ya teman-teman. Pada di rumah aja dan belajarnya tetap aja di RRI. Dan seperti biasa tadi sudah dengar juga beberapa penjabaran yang sudah disampaikan sesi pertama ya bersama Ibu Mariana SPD yang merupakan guru SMK Negeri 1 Palembang. Jadi pelajaran hari ini adalah administrasi pajak. Jadi belajarnya tentang konsep dasar dan cara untuk menghitung pajak. Nah, masih di-invite juga untuk yang mau bertanya silakan aja di line telepon 369977 atau juga bisa di WhatsApp kita di 087899650916. Bisa juga menikmati program spesial ini di YouTube kita, YouTube channel kita di Agung Palembang. Sekali lagi di Agung Palembang. Oke. Nah, selanjutnya masih bersama Bu Mariana. Bu Mariana lanjut lagi ya untuk sesi ini ya. Oke, silakan Bu Mariana. Oke, bagaimana kira-kira penjelasan tadi? Sudah paham belum? Ibu harapkan sudah paham ya. Oke, mungkin tadi agak kecepatan, bisa Ibu simpulkan kembali materi yang telah Ibu sampaikan. Yang pertama mengenai pengertian pajak. Pengertian pajak, ingat ada 5 kriteria tadi yang ada di YouTube, bisa di screenshot kemudian untuk dicatat. Kemudian ada fungsi-fungsi pajak, bahwasanya pajak itu memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi anggaran, yang kedua ada fungsi mengatur, yang ketiga ada fungsi pemerataan pendapatan, yang keempat ada fungsi stabilitas. Oke, lanjut lagi materi berikutnya tentang tarif pajak. Jadi tarif pajak ini ada 4 juga. Yang pertama ada tarif pajak tetap, ada tarif pajak progresif, ada tarif pajak degresif, dan tarif pajak proporsional. Nah, di YouTube juga sudah Ibu jelaskan ya lebih detailnya. Kemudian materi yang selanjutnya tadi bedanya pajak dengan pungutan lain selain pajak, retribusi, bea cukai, bea import, bea materai, dan lain sebagainya. Kemudian Ibu juga telah menjelaskan tentang sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia, tiga yang diterapkan adalah self-assessment system, official assessment system, dan withholding assessment system. Kalau self artinya si wajib pajak lah yang cenderung aktif memulai dari daftar, hitung, bayar, lapor. Contohnya diterapkan di PPh pasal 21. Kemudian ada yang kedua, official assessment system, artinya sistem pemungutan pajak yang mana yang cenderung aktif adalah si fiskusnya atau si pemungut pajaknya. Nah, jadi si wajib pajak hanya menerima selebaran tagihan pajak. Itu contohnya diterapkan di pajak bumi dan bangunan. Kemudian yang ketiga ada withholding assessment system, artinya pajak ini dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya PPN, kemudian pajak atas undian, dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis pajak dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan lembaga pemungutan. Kalau berdasarkan golongan ini ada pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Kalau langsung, ya langsung dikenakan sifat kepada si wajib pajaknya. Contohnya pajak penghasilan. Kalau tidak langsung, ya tidak langsung dibayar. Jadi
disampaikan oleh pihak ketiga, contohnya pajak pertambahan nilai. Kemudian ada pajak berdasarkan sifatnya, ada subjektif dan objektif. Kalau subjektif dia memperhatikan subjeknya, kalau objektif yang diperhatikan adalah objek pajak atau barang kena pajaknya, contohnya tadi PPN, PPNBM dan lain sebagainya. Kemudian ada lembaga pemungutan. Berdasarkan lembaga pemungutnya ada pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat artinya digunakan untuk APBN. Kalau pajak daerah artinya untuk APBD. Nah, pajak pusat tadi contohnya ada PPH dan PPN. Kemudian pajak daerah ada daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Daerah tingkat 1 artinya provinsi, contohnya kendaraan bermotor dikenakan pajak masuk ke anggaran pendapatan daerah Sumatera Selatan. Kemudian ada lagi untuk anggaran pendapatan belanja kabupaten atau kota, itu contohnya ada pajak penerangan jalan, pajak reklame dan lain sebagainya. Begitu untuk materi secara umum tentang konsep dasar pajak. Ibu harapkan anak-anak di sini dapat mengerti ya, agar untuk materi selanjutnya ini, karena kita akan menghitung pajak. Nah, menghitung pajak ini ibu ambil 2 saja. Yang pertama ada pajak penghasilan dan yang kedua ada pajak bumi dan bangunan. Sudah siap untuk menghitung? Siap-siap ya, siapkan kalkulator dan atikannya. Oke, ibu sampaikan soal yang pertama nih. Nah, untuk soal pertama, Pito punya gaji nih. Pito punya gajinya sebesar 5 juta per bulan. Selain gaji, Pito juga menerima tunjangan lainnya senilai 1 juta rupiah. Dalam penghasilannya, ia membayar iuran pensiun senilai 5%. Nah, statusnya kawin dengan 1 orang anak. Maka kira-kira PPh tahunan terhutangnya berapa ya? Nah, untuk mengerjakan ini, masih ingatkan langkah-langkahnya kemarin yang sudah ibu jelaskan di materi sebelumnya? Ibu ulangi lagi langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama kita hitung dulu, ini sambil dikerjakan ya soal tadi. Yang pertama kita hitung dulu jumlah penghasilan brutonya dalam 1 tahun. Nah, kita jumlahkan dulu penghasilan per bulan, kemudian dikali 12. Silahkan dihitung. Kemudian kurangi dengan iuran pensiun, biaya jabatan jika ada. Oke, kalau ada di sini adanya biaya iuran pensiun ya. Ingat di keterangan bahwa iuran pensiun ini batas maksimalnya adalah 2,4 juta. Kemudian setelah kita kurangi, kita akan mendapatkan hasil neto atau penghasilan neto dalam 1 tahun. Silahkan dihitung. Nah, kemudian kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Seperti yang telah ibu jelaskan kemarin, bahwasanya penghasilan tidak kena pajak ini batas maksimalnya adalah 3 orang. Siapa saja yang tidak dikenakan pajak, yang menjadi pengurang dari PTKP adalah 1 garis vertikal. Artinya ayah atau ibu, ayah kandung atau ibu kandung, kemudian anak, anak angkat, anak tiri dan lain sebagainya. Tidak untuk adik atau kakak. Dan batas maksimalnya ada 3. Jadi ketika si Pito tadi misal punya anaknya 4, dia PTKP-nya tetap 3. Nah, silahkan dilihat di tabel. Nah, kemudian kita tentukan PTKP Pito ini berapa nih? PTKP-nya berarti dia kawin dengan 1 tanggungan. Nah, kawin dengan 1 tanggungan berarti 63 juta. Jadi PKP-nya berapa? Oke, ibu pastikan kalian sudah bisa menjawab ya. Di coretan-coretan kalian sudah pasti bisa menjawab. Nah, di sini akan ibu sajikan jawabannya. Atau bisa dikomen berapa jawabannya di YouTube? Oke. Kita bahas bersama-sama saja ya. Yang pertama, kita lihat lagi. Di sini ada Pito punya penghasilannya 5 juta, tunjangannya 1 juta, berarti penghasilan dia selama 1 bulan berapa? 6 juta rupiah. Nah, kemudian 6 juta tersebut dikali setahun kan. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Jadi 5 ditambah 1, 6 juta dikali 12 sehingga hasilnya adalah 72 juta. Betul. Kemudian 72 juta itu dikurang dengan iuran pensiun. Iuran pensiunnya berapa? 5%. Jadi iuran pensiun 5%nya itu adalah 4,2 juta ya sebetulnya. Namun berdasarkan peraturan hanya maksimal 2,4 juta saja.
2,4 juta, sehingga jumlah penghasilan neto sama dengan berapa kira-kira? 69.600.000 rupiah. Nah, kemudian tinggal dikurangi dengan PTKP. Ingat, PTKP Pito adalah dia kawin dengan satu tanggungan. Yang pertama, Pitonya dulu nih. Pito punya PTKP 54 juta. 54 juta, kemudian karena statusnya kawin ditambah 4,5 juta. Nah, kemudian karena dia punya satu orang anak, maka itu termasuk PTKP juga, 4,5 juta. Sehingga 4,5 ditambah 4,5 sama dengan 9 juta, ditambah 54 juta, hasilnya adalah 63 juta. Kalau dikurangi, hasilnya sama dengan 64 juta. Berapa jumlahnya? 6,6 juta rupiah. Nah, 6,6 juta rupiah ini tinggal dikalikan tarif persentasenya. Lihat tarifnya berdasarkan tarif 5%, 15%, 25%, dan 30%. 5% dikenakan untuk PKP yang nominalnya kurang dari 50 juta. Nah, sementara punya Pito tadi cuma 6,6 juta. Maka 6,6 juta dikali 5%-nya, maka jumlahnya adalah 330.000 rupiah per tahun. Dibagi 12, dapatlah PPh terutang selama 1 bulan. Begitu. Ya, ini Bu, ada yang masuk ini WhatsApp kita. Gimana nih kira-kira? Kita bacakan aja nih Bu. Boleh. Boleh ya. Ini Assalamualaikum dari M. Rifki katanya, kelas 11 PKM. Pertanyaannya, Bu, pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Nah, pembayarannya kan bisa langsung wajib pajak tersebut bayar. Gimana langkah-langkah pembayaran PPh secara mandiri untuk wajib pajak pribadi? Nah, itu dari Rifki nih Bu. Oke, langsung dijawab ya Mbak? Boleh langsung dijawab aja Bu. Terima kasih Rifki atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Bagaimana caranya membayar pajak penghasilan? Nah, jadi sesuai dengan sistem pemungutan pajak, bahwasanya pajak penghasilan ini sifatnya bisa self-assessment system, juga bisa withholding assessment system. Jadi self-assessment system artinya si wajib pajak boleh jadi dia membayarnya sendiri, tapi juga menerapkan sistem withholding tax system, artinya si wajib pajak pada pajak penghasilan pasal 21 ini boleh jadi sudah dipotong oleh si pemberi kerja, misalnya di tempat dia bekerja. Nah, jadi kalau misalnya dia menerapkan self assessment system, dia punya penghasilan nih, dihitung kira-kira Rifki punya penghasilan 10 juta, kemudian Rifki dapat menghitungnya sendiri. Kemudian setelah Rifki menghitung, kemudian dapatlah PPh terutang, yang itulah yang akan dilaporkan SPT-nya ke KPP terdekat, begitu. Juga bisa lewat SPT. Nah, berdoa banyak-banyak ya Rifki, biar cerdas, biar pintar, biar nanti kalau sudah besar bisa membayar pajak. Karena ingat, yang membayar pajak ini tidak semua, tapi hanya orang-orang yang berpenghasilan. Kalau pajak penghasilan artinya dia harus di atas PTKP, di atas 54 juta per tahun. Nah, artinya 4.500.000 per bulan yang harus ia dapatkan. Kalau Rifki terus rajin belajar, mudah-mudahan Rifki lah salah satu penyokong dari sumber APBN kita. Amin. Itu pertanyaan Rifki nih ya. Ada lagi yang masuk nih Bu Mariana, kita bacakan lagi ya. Assalamualaikum Ibu, ini Nazwa Alkaf kelas 11 AKL 3. Oke, Najwa. Ya, pertanyaannya, apakah supermarket dan sebagainya membayar pajak juga? Jika mereka bayar, kan kita secara tidak langsung membayar pajak melalui supermarket atau sebagainya. Nah Bu, apakah pembayaran pajak kita itu bakalan digabung sama pembayaran pajak supermarket tersebut? Terima kasih Ibu. Pertanyaannya bagus sekali. Ini nampaknya Betul menyimak ya. betul ya dari awal sampai akhir. Iya. Nah, jadi ini Najwa, PKP atau supermarket itu membayar pajak Najwa. Nama pajaknya itu pajak penghasilan badan. Jadi kalau pajak penghasilan badan ini lebih kurang tarifnya 25%. Ada lagi yang penghasilannya itu diatur lagi ya di undang-undang. Jadi banyak sekali peraturan pajak yang kita mesti memahami kalau kita terlibat dalam sebagai wajib pajak. Jadi kalau misalnya si supermarket tersebut bayar pajak, atas labanya itu dia membayar pajak, atas keuntungan dari jual belinya itu bayar pajak. Namanya ingat, pajak penghasilan badan. Nah, kemudian ada nih kita konsumen, kita kan bayar pajak terus menerus ya, itu namanya pajak pertambahan nilai. Itu digabung nggak? Ternyata nggak digabung. Yang pajak penghasilannya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai ya pajak pertambahan nilai. Artinya si konsumen cuma membayar pajak penghasilan itu diambil dari aset perusahaan, kemudian pajak
pertambahan nilai artinya jumlah yang dipungut daripada konsumen, kita orang, kita dipungut pajaknya, kemudian langsung disetorkan tanpa mengambil sedikit pun dari PPN atau persentase. Misalnya aku udah capek-capek nih mungut 10%, 1% buat aku lah. Enggak sama sekali. Jadi jumlahnya pure dari konsumen disetorkan kepada pemerintah begitu. Jadi ada 2 pajak yang dibayar PKP. Yang pertama ada PPh badan, yang kedua ada PPN yang tidak dari aset perusahaan begitu. Oke, begitu ya Nazwa. Terima kasih. Ada satu lagi nih, kita lanjut lagi Bu Mariana ya. Boleh. Assalamualaikum. Ini dari Mas Ayu Isanabila, kelas 11 PKM 1. Pertanyaannya, kalau untuk warisan itu dikenakan pajak atau tidak, Bu? Nah, kira-kira gimana nih Bu untuk warisan nih? Oke, ini juga sempat Ibu bahas ya kemarin ya, sebelum-sebelumnya. Jadi warisan pun dikenakan pajak sebetulnya. Nah, tinggal kembali lagi kepada si wajib pajak tersebut ya, atas asas kejujuran, apakah mau melaporkan atau tidak. Selagi dia beriktikad baik untuk membayar pajak ya maka tetap bayar pajak. Begitu Sa. Oke, kita lanjut lagi. Gimana nih Bu? Kira-kira karena sedikit mengejar waktu ya. Boleh. Oke, ini ada lagi WhatsApp yang masuk ya. Assalamualaikum Ibu, aku Kur Febrianti, kelas 11 PKM 1. Pertanyaannya, sistem pemungutan pajak yang withholding assessment system itu ada contohnya? Yang contoh undian, hadiah undian itu bisa diberikan contoh pajak hadiah undian itu Bu? Itu nanya tapi. Iya, itu nanya kayaknya. Terima kasih Ibu. Ya, Anti ya. Terima kasih Anti atas pertanyaannya. Jadi ada pajak undian ya, Ibu simpulkan sendiri ya pertanyaannya kira-kira kayak gini lah. Jadi ada pajak undian nih. Misalnya kalian sering kan nonton kayak tadi di RRI sebelumnya ada iklan nih. Iklan tentang ada kuis, kemudian ada hadiah, kemudian hadiah tersebut biasanya dikenakan pajak, apalagi kalau di e-commerce itu kan gede-gede nih hadiahnya, mobil misalnya dan lain sebagainya. Nah, hadiah undian itu dikenakan pajak pasal 4 ayat 2 apa ya. Nah, jadi pajak itu sifatnya final, nominalnya 25%. Jadi selamat Anda menang, Anda diberikan hadiah dan pajak ditanggung pemenang. Nah, pajaknya itu 25% dari jumlah harga tersebut. Kemudian disebut dengan pihak ketiga adalah, jadi pihak ketiganya itu yang memberikan undian tersebut yang akan melaporkan secara administratif berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan langsung dipotong oleh kepada kita. Artinya kita yang menanggung, tapi secara administratif dibayar dan dilaporkan oleh pemilik kuis tadi. Begitu, Anti. Ya, lumayan besar ya rupanya gue sebenarnya 25%. Oke, jadi itu aslinya ya sebenarnya. Makanya yang pernah dapat hadiah Mini Cooper itu mending dijual katanya. Karena kegedean pajak. Pajaknya besar sekali juga ya. Oke, ini ada yang masuk lagi nih Bu. Boleh. Dari Kiagus M. Salman Al-Farisi. Oke, Salman. Iya, kelas 11 AKL 4. Izin bertanya Bu, bagaimana penerapan penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, pemegang dan juga calon pegawai. Pemagang dan calon pegawai. Gimana nih Bu? Oke, Salman, pertanyaannya bagus sekali ya, kompleks sekali ya. Padahal nggak dibahas di sini. Mungkin baca banyak-banyak ya ini Salman. Jadi tentang pajak penghasilan pasal 21 ya, kalau karyawan tetap mah enak ya, tinggal dapat penghasilan ya pasti per bulan berapa, kemudian tinggal dipotong berapa gajinya, kemudian juga bisa dipotong oleh pihak pemberi kerja. Tapi untuk penghasilan pegawai tidak tetap ini pun sama, dia tetap bayar pajak, hanya saja ada batas minimal kriteria. Artinya si wajib pajak tersebut harus tetap memiliki penghasilan di atas PTKP atau 450.000 per hari atau 4.500.000 per bulan atau 54 juta per tahunnya, dan dengan asumsi tidak memiliki tanggungan, begitu Salman. Iya, ini ada yang super keren juga loh Bu pertanyaannya. Pinter-pinter banget ya SMK 1 ini, luar biasa. Cerdas ini. Ini kayaknya pertanyaan luar biasa nih Bu. Katanya, Assalamualaikum Ibu, saya ingin bertanya tentang PBB, katanya gitu ya. Dari Bobby Pratama, kelas 11 AKL 4. Pertanyaannya, Bu, saat ini kan masih terdapat perdebatan di daerah perbatasan antara warga kota Palembang dan warga Banyu Asin. Update-nya. Update banget ya. Warga Banyu Asin ini tidak mengakui bahwa dirinya merupakan warga Banyu Asin dan ia ingin menjadi warga Palembang. Perilaku warga ini justru dilarang oleh kota Banyu Asin. Nah, pertanyaannya adalah PBB yang jatuh ke kota Banyu Asin apakah ke Palembang? Oh, PBB-nya jatuh ke Banyu Asin atau Palembang? Yeah. Jika warga Banyu Asin ini masih ingin menjadi warga Palembang walaupun dilarang. Nah, seperti apa nih Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Update sekali ya. Jadi gini Bob, PBB itu
artinya ada bumi dan bangunan yang dia tempati. Kita lihat lokasinya. Walaupun kita nggak mau nih orang menjadi warga di sana, tapi tetap buminya, bangunannya, tanahnya terletak di kota Kabupaten Banyuasin. Artinya sudah selayaknya si wajib pajak tersebut membayar pajak di kabupaten atau kota Banyuasin, begitu. Banyuasin tetap ya, bukan masalah mau nggak maunya ya ternyata ya Bu ya. Oke, baik. Ini juga ada yang masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Triana Novitri, kelas 11 AKL 4 SMK Negeri 1 Palembang. Saya di sini ingin bertanya mengenai perhitungan pajak bumi dan bangunan. Jadi pertanyaannya, dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB pasti diketahui luas tanah dan bangunannya. Misalkan si pemilik rumah mempunyai rezeki lebih, lalu ia merenovasi rumahnya, apakah perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB si pemilik rumah menjadi naik atau berubah? Mohon berikan penjelasannya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga nih Triana, Ini pinter-pinter pertanyaannya. ya. Pinter-pinter banget. Setelah ini nanti Bu jelaskan ya cara perhitungan pajak bumi dan bangunan. Tapi Ibu jawab dulu pertanyaan Triana. Jadi pajak bumi dan bangunan ini pajak yang dikenakan atas objek pajaknya ya. Ada pajak bumi dan bangunan. Bumi itu terdiri dari tanah dan lain sebagainya. Kemudian bangunan itu ya konstruksi rumahnya. Nah, ketika dalam hal ini kasusnya ialah misal di kasus dari Triana tadi, ada yang punya rezeki, kemudian dia bangun rumah, pajaknya kira-kira nambah nggak? Nah, karena objek pajaknya tadi ingat ada dua, ada pajak bumi dan bangunan, ada tanah, tanahnya mungkin tetap sama, mungkin ditingkatkan saja rumahnya. Nah, artinya ada perubahan luas pada rumah tersebut. Nah, luas rumah tersebut mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar. Jadinya ketika merenovasi rumah lebih luas, artinya lebih banyak juga pajak bumi dan bangunan yang dibayar si wajib pajak tersebut. Begitu Tri, jadi nambah tetap bayarnya nambah karena sudah meluas rumahnya. Oke, ya ini sebenarnya masih ada yang masuk juga, waktu kita sedikit mepet. Tapi sedang mengetik nih Bu, typing. Sedang mengetik ya? Ada M. Rangga Febriansyah sedang mengetik, kemudian juga ada Gita Wulandari, ini sedang mengetik dua-duanya ya. Assalamualaikum aja. Mungkin Ibu bisa lanjutkan dulu nih sedikit lagi waktu kita. Sedikit lagi ya materinya tentang pajak bumi dan bangunan, biar nggak gantung nih ceritanya. Jadi pajak bumi dan bangunan ini pajak yang berdasarkan sifatnya ditanggung oleh si wajib pajak atau pajak langsung. Kemudian ini sifatnya official assessment system, artinya si wajib pajak malah tidak cenderung aktif. Coba tanya sama ibu bapak, apakah sih Bu menghitung jumlah pajak yang dibayarkan? Tidak sama sekali sih Bu menghitungnya. Karena apa? Cuma tinggal dapat surat berwarna merah, itu namanya surat tagihan pajak bumi dan bangunan, tinggal membawa itu dan membayarnya pada Dispenda terdekat atau e-banking dan lain sebagainya. Jadi perhitungannya itu meskipun dihitung oleh pemerintah ya, barangkali ya ada nanti yang lulus kemudian bekerja di dinas pemerintahan yang mengurusi PBB, maka sudah selayaknya untuk bisa menghitungnya. Yang pertama kita hitung dulu nilai jual objek pajaknya. Jadi objek pajaknya terdiri dari objek pajak bumi dan objek pajak bangunan. Apa saja objek pajak bumi? Yang pertama ada tanah dan perairan, ada sawah, ladang, kebun dan lain sebagainya. Kemudian bangunan, bumi dan bangunan. Bangunan itu artinya konstruksi dari rumah tersebut, misalnya rumah, bangunan, tempat usaha, jalan tol, kolam renang dan lain sebagainya, itu juga dikenakan pajak. Jadi ingat dulu objeknya apa saja, kemudian kita kalikan dengan nilai jual. Jadi misalnya nih punya rumahnya luasnya bla 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 bla, tinggal dikali harga jualnya. Misal rata-rata harga jual rumah tersebut 1 juta per meternya. Kemudian punya tanah, harga jualnya 1 juta per meternya, dikali. Jadi objek pajak tersebut dikali dengan nilai jual objek pajak, ditotalkan berapa, itulah yang disebut dengan NJOP. Ingat, langkah pertama temukan NJOP, nilai jual objek pajak. Langkah kedua, NJOP tersebut kurangi dengan NJOP TKP. Apa itu? Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, jadi NJOP TKP nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Jadi setelah NJOP dikurangi NJOP TKP, itulah yang disebut dengan nilai jual kena pajak. Tinggal kita kali nih tarifnya. Jadi ada tarifnya ada dua. Yang pertama 0,5% dikali 20% yang kurang dari 1 miliar, tapi untuk aset yang di atas 1 miliar tarifnya 0,5% dikali 40%. Nah, kalau disimpulkan ini 1/1000 dan 1/500 atau 2/1000. Lanjut kita ke contoh perhitungannya. Jadi contoh perhitungannya ini nih, contoh perhitungannya ada Mas Ayu punya tanah
luasnya 20 kali 25 meter. Harga jual tanah tersebut 1 juta per meter. Kemudian punya bangunan luasnya 300 meter. 300 meter persegi, harga jualnya 1,2 juta meter persegi. Apabila NJOP TKP-nya 12 juta, maka tentukan PBB terutang dari Mas Ayu yang harus dibayar. Jadi, cara menghitungnya ingat, yang pertama hitung NJOP, nilai jualnya berarti punya bumi nih. Bumi atau tanah nilainya 500 meter dikali 1 juta artinya 500 juta nih. Kemudian ditambah lagi bangunan. Bangunan luasnya 300 meter dikali 1,2 juta, jadi hasilnya 360 juta. Kemudian dijumlahkan jadi 860 juta, kemudian dikurangi dengan NJOP TKP nilainya 12 juta, sehingga NJKP-nya adalah 848 juta, tinggal dikali tarifnya. Karena di bawah 1 miliar, maka tarifnya adalah 0,5% dikali 20%, hasilnya Rp848.000. Bisa dilihat di slide berikutnya ya. Bisa dilihat di slide ini. Inilah cara perhitungan pajak bumi dan bangunan. Satu kali lagi, next. Nah, ini. Nanti silahkan di screenshot, barangkali bisa membantu untuk menjawab kuis di akhir episode ini. Oke, iya. Ini udah selesai materinya Bu ceritanya? Ya, ini materinya udah selesai gitu, ini terakhir ya. Oke, tapi karena waktu kita tinggal 4 menit lagi nih, sebenarnya pertanyaan yang masuk masih banyak ya Ibu ya. Tapi diteruskan aja Mbak. Tapi waktu tinggal 4 menit lagi kayaknya nggak bisa tercover semuanya nih ya. Mungkin kita sapa aja yang sudah bertanya. Itu ada Nurul Fadila katanya. Sebenarnya pertanyaannya bagus juga tentang sikap atau cara pemerintah mengenai pajak terhadap wajib pajak yang saat ini di Indonesia sedang dilanda COVID-19 katanya gitu. Tapi kita mungkin gak sempat ngejawab ya Bu ya. Karena waktunya nih. Ada juga Elizabeth Christine juga yang nanyain ini tentang siapa sajakah pihak yang memotong PPh pajak 21. Waduh. Kemudian juga ada lagi yang masuk ini dari ini tadi Elizabeth Christine. Ada juga yang masuk dari banyak. Pokoknya banyak banget sebenarnya yang masuk, tapi kita nggak bisa satu persatu kayaknya Ibu ya nih ya. Kita Wulandari juga sempat nanya di sini. Tapi waktu itu kan mepet banget, mungkin di sisa waktu sedikit lagi banget nih, apa yang akan disampaikan ini Ibu Mariana, silahkan deh. Oke. Di sini juga sudah sebenarnya nanti silahkan dibuka dicek YouTube-nya ya, Agung Palembang. Nanti sudah Ibu sampaikan soal atau kuis yang bisa dijawab di Google Classroom. Nanti kumpulkan sesuai dengan jadwal. Jadi jangan sampai kalian begadang terlalu lama. Nanti takutnya kesehatan kalian menurun, imunitas kalian tidak bagus. Nah, tujuannya ialah ini dikumpulkan di akhir di saat mata pelajaran kalian. Kemudian silahkan dibaca kembali sheet-sheet yang sudah Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan nanti teruskan saja pertanyaan tersebut di WhatsApp Ibu ya, biar tetap semangat belajarnya. Nah, Ibu berpesan untuk tetap semangat belajar, tetap semangat meraih cita-cita. Semoga kalian menjadi wajib pajak yang taat bayar pajak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Iya deh. Sayang banget waktu itu mepet banget ya Bu Mariana. Sebenarnya masih banyak yang bertanya dan menarik sekali pertanyaannya gitu kan. Iya. Tapi tadi kuisnya gimana ceritanya Ibu Mariana? Ini kuisnya bisa dikerjakan di buku masing-masing, kemudian dikumpulkan di Google Classroom ya. Nah, itu dia ya. Ini sudah ada himbauan dari Bu Mariana ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Mariana hari ini sudah berbagi ilmu. Luar biasa banget nih ya. Pokoknya guru SMK Negeri 1 Palembang ini ya pendengar yang sudah membahas tentang ini pelajaran tentang administrasi pajak ya, konsep dasar dan cara menghitung pajak. Yang bisa salam buat teman-teman di SMK Negeri 1 ya, Ibu Mariana semuanya terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Nah, jadi pendengar itu dia sudah kita bahas untuk hari ini bersama Ibu Mariana SPD. Ini sayang banget, pertanyaannya banyak banget, tapi waktu itu mepet sekali ya. Karena pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita harus bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Olahraga. Dan kamu bisa ikutin terus ya, jangan kemana-mana, cukup di rumah aja tapi belajarnya di RRI. Jadi program spesial kita ini Belajar di RRI akan hadir lagi besok dengan mata pelajaran dan guru yang berbeda. Kira-kira dari mana, guru apakah, dan belajar apakah? Makanya kamu jangan kemana-mana, terus aja di RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dan kita jelang Warta Berita Olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.